Kemarin di video sebelumnya itu banyak yang komentar mengenai mental. Ada yang komentar, Bang, cara melatih mental sudah berbulan-bulan tidak bisa flaring atau tetap tidak bisa galak ya. Ada yang sudah bertahun-tahun juga, ada yang dikasih kaca. Ketika pada saat dikasih kaca itu sirip atau dorsalnya itu menguncup. Terus ini juga berlaku hampir semua varian cana, baik cana Auranti, cana Maru, cana Limbata. Nanti saya kasih solusinya bosku. Dan saya sudah menerapkan ke beberapa ikan cana. Sudah saya terapkan dari dulu ya. Dan mungkin tutorial ini mungkin ya tidak ada di channel-channel yang lain. Atau mungkin sengaja mereka tidak membuka bagaimana cara menangani mentalnya yang down seperti itu. Ada yang down atau ada yang juga bukan down sih, dia flaring seperti yang saya sebutkan tadi, agak flaring ya ikan. Sebentar, saya taruh dulu kopi. Misalnya ikan itu ada di posisi di atas dan kemudian dikasih kaca ya seperti ini, dia biasanya langsung ke bawah kayak ini, ke bawah langsung nguncup biasanya dorsalnya kayak gitu. Dan itu sudah banyak terjadi di cana Auranti, di cana Maru. Saya coba tunjukkan dulu, sini ya. Saya mau tunjukkan cana yang dulu seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah urusan mental di galeri Mivada Predator Fish itu selesai sih. Kalau ada yang cana-cana seperti itu. Ini persiapan kirim-kirim magor seeker sama ekstra ketapang. Dan hari ini harus sudah terkirim semua. Alhamdulillah sudah banyak yang order dan testimoninya juga cukup bagus bos. Nih saya tunjukin, ini ada cana Auranti. Saya hidupin lampunya dulu. Ini sudah bertahun-tahun mentalnya nggak ada sama sekali. Dikasih kaca langsung ngoncup, terus dikasih patung juga sama. Sekarang ini lihat sendiri, ini mentalnya langsung flaring ya, kayak gini. Coba deketin, kamera deketin, lampu matikan coba, kelihatan nggak? Oke, sudah. Nah itu kan flaring. Ketika sudah dikasih kaca itu flaring. Saya nanti kasih tipnya buat teman-teman. Mungkin karena saya juga kalau lihat di YouTube cara melatih mental itu jarang dikasih atau memang dirahasiakan, saya juga nggak tahu. Mentalnya aman sih semua kalau di Mivada Predator Fish. Nih. Tuh. Aman. Nih saya tunjukin lagi. Ini cana yang sudah bertahun-tahun. Saya hidupin lampunya. Bukan salah. Di atas. Nah, ini red maru. Size-nya kecil sih, sekitar 22 cm atau 21 cm. Ini mentalnya juga nggak ada dulu. Memang sengaja nggak dirawat. Ini mentalnya nggak ada. Sekarang sudah flaring. Tuh, ke tangan itu sudah mantap. Langsung ke pokok pembahasan. Untuk lebih jelasnya, nanti saya sekalian praktekin ya buat teman-teman. Spesial bagi teman-teman yang lagi mau upgrade mental cananya atau juga yang mengalami cananya yang seperti itu. Yang perlu dipersiapkan sekalian saya mau contohkan ya biar teman-teman itu paham. Yang perlu dipersiapkan yaitu styrofoam seperti ini. Oke. Dan untuk ukuran styrofoamnya itu sesuaikan dengan besar atau size-nya ikan cana bos Q. Oke, saya contohkan langsung ya. Nih, hidupin lampu. Nah, untuk pada kali ini setelah ada styrofoamnya, sebentar. Saya lepas jam tangan dulu.
Pada kali ini saya mau mencontohkan atau mempraktekkan langsung ya. Jadi teman-teman itu biar lebih paham. Saya mau ambil ikan ombyokan, hanya sekedar contoh saja. Kemudian saya ambil airnya ini teman-teman, kayak gini. Nih. Nih, untuk volume airnya itu jangan terlalu tinggi. Patokannya itu paling tidak 2 kali tinggi badan ikan. Nih coba shoot dulu. Ini nih, ke sini, kameramen. Nah, karena ikannya kecil, yang mau kita masukkan, oke, wes sudah cukup ini. Ini sudah, ketinggian airnya sudah. Ini segini teman-teman. Nih sudah. Coba kameramen sini. Ini ketinggian airnya. Jangan terlalu tinggi. Oke. Habis itu biasanya saya kasih ketapang. Sebentar. Saya biasanya kasih ketapang seperti ini. Untuk ketapangnya bebas, bisa pakai daun atau pakai ekstra ketapang. Dan untuk ketapangnya itu tipis-tipis saja ya, jangan terlalu pekat. Saya ambil contoh ikan. Nih, masukkan ikannya. Nah, sudah lompat. Nih ikannya kecil ya. Airnya jangan terlalu tinggi seperti ini. Ketapang, kalau ketapangnya nggak begitu pekat, bisa kasih 2 seperti ini. Tapi kalau ada yang beberapa ketapang itu yang sudah olahannya bagus, biasanya dikasih 1 saja itu sudah pekat teman-teman. Jadi pakai 1 saja ya. Pokoknya ketapangnya ketapang tipis. Lalu caranya bagaimana selanjutnya? Selanjutnya seperti ini. Kasih tutup. Di sini ada rongga ya, ada rongga dikit, ada celah sedikit ya, kayak gini. Yang penting ada angin lah. Sebentar, saya ambil isolasi. Ini dikasih celah sedikit ya. Yang penting ikan itu nggak bisa keluar atau nggak bisa lompat. Untuk menjaga keamanan ikan, biasanya saya pakai isolasi seperti ini. Dipastikan ikan aman, nggak bisa lompat. Ini lebih diperrapat ya. Nah, ini kurang rapat, dikit aja ya. Setelah seperti ini teman-teman, setelah di packing atau ditaruh di styrofoam, habis itu biasanya saya taruh di tempat yang gelap dan nggak ada cahaya. Dan untuk tempatnya bebas. Yang penting itu tidak kena cahaya, baik cahaya lampu atau juga cahaya matahari. Jadi ikan itu dikondisikan benar-benar gelap dan kemudian dibiarkan selama kurang lebih 1 minggu. Selama 1 minggu biasanya saya kasih pakan maggot seeker. Karena ini selain untuk treatment cana, ini juga untuk menaikkan mental ikan teman-teman. Saya biasanya untuk ngasih pakan maggot seeker ini tidak banyak. Apalagi ikan kecil seperti ini ya, paling saya kasih sekitar, kalau yang agak besar ini agak hancur. Bentar, saya ambilin yang agak besar ya, yang normal aja. Paling saya kasih kalau ikan kecil itu sekitar 3 lah, kayak gini. 3, 2 atau 3 sudah cukup. Saya praktekkan langsung ya. Saya kasihkan misalnya seperti ini, agak dekat. Jangan sampai buka tutup ini ya. Tinggal saya biasanya masukkan seperti ini. Kita tinggal dengerin saja. Biasanya kalau ikan pada saat makan itu kan ada suara ya. Suara beda lah. Berarti ikan itu hidup. Jadi kita nggak usah melihat ikannya teman-teman. Oke, sekarang katakanlah sudah 1 minggu. Kemudian teman-teman itu tinggal siapin akuariumnya atau tanknya. Dan settingan akuariumnya itu
air jangan terlalu tinggi, jangan terlalu pendek. Misalnya segini ya. Ini kan coba sun. Misalnya akuariumnya ukuran segini. Ini akuariumnya sekitar 30 cm, jadi separuh lah, 15 cm. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu pendek juga. Setelah itu kalian persiapkan patung cana. Dan untuk patung cana ini kalian juga sesuaikan dengan ukuran ikan cana kalian. Misalnya sekitar 15 cm lah, untuk patungnya sekitar kurang lebih 15 cm. Misalnya 20 cm itu disiapkan patung cana itu sekitar 20 cm. Pokoknya nggak jauh-jauh dari ukuran ikan, teman-teman. Pokoknya yang awal itu jangan pakai kaca, pakai patung aja. Sebentar saya coba ambilkan lagi patungnya. Nih saya contohkan juga sekalian. Kalau untuk ikan-ikan kecil yang di bawah 20 cm pakai seperti ini sudah cukup, teman-teman. Patungnya ya. Coba diperdekat. Nah, seperti ini. Misalnya ikan kalian itu ukuran agak besar, jadi kalian juga harus lebih besar lagi. Pokoknya tidak terlalu jauh ukurannya ikan yang lagi di treatment itu dengan patung yang nanti akan dijadikan pancingan, teman-teman. Nah, habis itu tinggal kalian masukkan ke dalam akuarium. Habis itu tunggu dulu adaptasi. Adaptasi palinglah kurang lebih sekitar setengah jam atau sampai 1 jam. Itu biasanya kalau ikan kipan lama yang sudah bertahun-tahun itu biasanya adaptasinya lebih cepat. Kecuali ikan-ikan yang masih baru adaptasi itu lain ceritanya. Dan itu juga untuk mental masih belum dikategorikan deker ya, atau kuncup lah, atau nggak mau flaring dan lain sebagainya. Itu kemudian dimasukkan ke dalam akuarium, tunggu sekitar 30 menit sampai 1 jam lah. Itu biasanya kalau ikan lama itu sudah mau flaring. Anggaplah ini akuarium, ikan sudah masuk. Tinggal kalian pancing pakai patung ini, pakai patung seperti ini, itu biasanya sudah mau, teman-teman. Dan ketika sudah mau, jangan langsung digedor ya, kayak cana auranti. Ada sebagian langsung ikan dipaksa. Misalnya ikan itu masih agak takut, ya wes nggak usah dipaksakan, jadi perlahan aja. Dan setelah mau, dia kadang itu maunya hanya sekedar tipis-tipis, teman-teman. Nggak masalah, yang penting dorsal itu tidak nguncup. Yang penting ikan itu responnya sudah bagus lah, mulai dibiasakan tiap hari sudah mau seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pendekin airnya lagi, teman-teman. Kan saya contohkan tadi itu sekitar separuh ya. Ini misalnya 30 cm akuarium yang kalian gunakan, yaitu kalian kurangi lagi. Dan misalnya air sudah dipendekin dan ikan sudah mulai terbiasa dilatih pakai tangan, itu ikan biasanya mentalnya lebih agresif lagi, teman-teman. Itu saja sih, simpel kalau cara saya. Dan teman-teman boleh coba sendiri. Saya sudah coba berkali-kali sudah. Alhamdulillah selama treatment yang saya lakukan yang seperti itu, ikan-ikan yang mentalnya benar-benar down, terutama saya juga dulu kayak yang saya tunjukkan di awal itu, kayak cana auranti. Cana auranti itu sudah lebih dari 1 tahun, ketika dikasih kaca, ketika dikasih patung, itu kuncup. Dia cuman agak kayak geleng-geleng ya, ketika dikasih kaca atau dikasih patung kayak geleng-geleng, habis itu diem. Ada sebagian ikan itu tidak ngerespon sama sekali. Terus kemudian ada ikan, terutama di cana auranti juga, paling ngoncup di bagian atas kayak melengkung gitu. Terus cana maru itu biasanya langsung tidur di bagian bawah, atau dikasih kaca nggak respon sama sekali, dikasih patung nggak respon sama sekali. Alhamdulillah selama saya lakukan treatment seperti itu, semuanya rata-rata habis itu galak, teman-teman. Itu bahasa istilahnya kalau saya pribadi itu mereset mental. Dan mungkin cara ini itu tidak ada, dan saya juga tidak pernah melihat di konten-konten atau di channel YouTube lainnya, teman-teman. Entah mungkin mereka nggak tahu, atau mungkin tahu tetapi tidak memberitahu, atau juga bisa dirahasiakan. Itu sih saya bongkar ke teman-teman
supaya cana kalian itu mentalnya yang awalnya ikan cana teman-teman itu tidak mau merespon sama sekali, dan semoga terbantu setelah kalian nonton video ini. Dan misalnya kalian ada yang bingung mengenai bagaimana cara treatment cana, silahkan kalian langsung komentar di bawah video ini teman-teman. Nanti biasanya bagian tim admin saya itu biasanya langsung lihat dan ngasih tahu, misalnya ada beberapa hal pertanyaan yang sekiranya penting atau butuh dibuatkan konten. Begitu sih. Oke, kita lanjut di next video selanjutnya.